Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oke, selamat pagi. Salam hormat kepada semua jemaat Tuhan di mana saja kamu berada, yang berada di rumah masing-masing maupun yang berkumpul dalam kebaktian di kelompok masing-masing. Juga kepada saudara-saudara di mana saja yang dapat mengikuti siaran ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada hari ini kita dapat mengadakan ibadah secara online. Karena kita masih berada dalam PKP bersyarat yang tidak mengizinkan kita untuk beribadah di gereja. Jadi kita akan mengadakan kebaktian secara online dan saudara dapat mengikuti sama ada di rumah masing-masing maupun di kelompok. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, PKP ini masih berlangsung untuk masa-masa yang akan datang ini, walaupun pihak kerajaan telah membenarkan gereja-gereja untuk mengadakan ibadah mulai 10 hari bulan Juni ini dengan syarat, di mana kita hanya dibenarkan untuk mengadakan ibadah secara terhad dengan jumlah 30 orang sahaja dan dengan perlu mematuhi beberapa SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Oleh itu kita masih mengadakan ibadah secara online dan kita berharap bahwa kita dapat melakukan ini minggu demi minggu, dan walaupun dalam keadaan yang sedemikian kita percaya bahwa Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah kita melalui ibadah yang kita laksanakan, yang mana semua puji-pujian penyampaian firman Tuhan akan diadakan secara online.
Ada beberapa perkara yang ingin saya sampaikan kepada semua jemaat Tuhan dan khususnya kepada ketua-ketua kelompok, bahkan ketua-ketua keluarga, bahwa pemberian dan penghantaran persembahan dan persembahan persepuluhan kita akan adakan di setiap kebaktian, sama ada kebaktian keluarga maupun kebaktian kelompok. Dan nanti persembahan-persembahan kita boleh dihantar kepada pejabat sidang pada masa-masa yang telah ditetapkan, khususnya semasa pejabat, supaya persembahan kita dapat digunakan untuk keperluan pelayanan di gereja ini. Jadi itu saja makluman, dan sebentar kita akan mulakan ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari semua saudara-saudara jemaat Tuhan di mana saja berada, dan saya percaya kalau yang berada di kelompok masing-masing kita sudah berkumpul bersama dan kita mau memulakan ibadah sebentar nanti. Baik saudara-saudara, mari kita mulakan ibadah pada hari ini. Mari kita mulakan dengan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sebagaimana pengakuan iman rasuli, dan selepas itu kita akan berdoa. Mari 1, 2, mula. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Mari jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan penuh pengucapan syukur pada pagi ini. Mari kita serahkan ibadah kita pada hari ini supaya semua berjalan dengan baik. Kita semua diberkati, bukan saja melalui puji-pujian dan penyembahan kita, tetapi juga melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi kami bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa, di atas pimpinan dan pemeliharaanmu kepada kami pada hari-hari yang lepas. Semua pribadi telah Engkau pimpin, semua keluarga, dan kami sebagai umat-Mu, di mana saja kami berada, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, Tuhan sudah pimpin dan sertai kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami dapat beribadah kepada-Mu, dan kebaktian kami diadakan secara online. Kami percaya bahwa Tuhan tetap berkarya di tengah-tengah kami, di mana-mana saja kami berada. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan, kekuatan bersama untuk menaikkan pujian syukur, hormat kami, pengagungan kami kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan, dan semua umat-Mu diberkati. Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan, yang memimpin kebaktian, yang membawa dalam puji-pujian, pembacaan firman Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi semuanya ya Bapa, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, menjadi saluran berkat, menjadi saluran kuasa daripada Allah untuk berkarya di tengah-tengah kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berbakti di mana saja, yang berbakti di rumah masing-masing, yang berbakti di dalam kelompok yang telah ditentukan. Tuhan, Engkau berkarya dan Engkau memberkati semuanya. Kami berdoa supaya Roh Allah bekerja di dalam hidup kami, di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat menikmati berkat dan sukacita daripada Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu, sesiapa saja yang mendengar, akan dapat mengikuti ibadah ini ya Bapa. Engkau menyertai semuanya. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau.
Karena kami sudah berdoa, kami mengucapkan syukur semuanya ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan pertama kita pada pagi ini dipetik dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 1 hingga 4. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab, katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Sekian pembacaan kita. Shalom, pembacaan yang kedua terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 hingga 18. Tajuk, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekian pembacaan. Terima kasih. Shalom kepada semua jemaat Tuhan SIB Pekan Ranau, di mana saja pun Anda berbakti pada pagi hari ini, berbakti bersama keluarga, bersama dengan teman-teman, ataupun ada yang seorang diri. Percayalah satu hal, bahwa Roh Kudus ada berserta dengan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh, Kau ajaib Tuhan, Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita teruskan pujian pada pagi hari ini, karena kita semakin rindu untuk berbuah lebat di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus pokok anggur yang sejati dan Bapa pengusahanya. Kita rantingnya, setiap ranting yang tak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tinggallah di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, sampai berbuah lebat. Berbuah, berbuah, berbuah bagi Yesus. Itulah kerinduanku. Tuhan Yesus pokok anggur yang sejati dan Bapa pengusahanya. Kita rantingnya, setiap ranting yang tak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Tinggallah di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, sampai berbuah lebat. Berbuah, berbuah, berbuah bagi Yesus. Itulah kerinduanku.
tinggallah di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Tinggallah di dalam Dia, firman-Nya di dalam kita, sampai berbuah lebat, berbuah bagi Yesus. Itulah kerinduanku, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku. Jemaat Tuhan, sebentar ini kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberi, mari saya persilakan Pastor Rubika untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa khusus untuk pemberian kasih pada hari ini. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur karena Engkau sudah memelihara kami, menjaga kami sepanjang minggu ini, bahkan memberkati kami semua. Dan sebentar ini Tuhan, kami percaya setiap kami sudah siap untuk memberi persembahan khusus untuk hari ini. Kami berdoa, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah siap memberi, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan setiap pekerjaan, setiap masa Tuhan juga akan terus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita teruskan dengan pujian ini. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Ikan gampa masih dahai. Ikan o poposyonku Tuhan, ikan o pagandasan dahai poingong pus isom sogigiso, ikan o minangampun dahai, ikan o ralang poposyonku, ikan o popiulu dahai paino isom sogigiso. Ikan oy tolidang oy Tuhan, aku olingan ko sianganmu. Ikan o minamasi dahay, mantari ka patayo. Patahan kon dahay kon sana'y itika mo ulun, di ginawo ko. Gumanti ko sianganmu dahay Tuhan. Ikan no kita gayo kuasa kopos rendahan, ikan no gampa masih dahay, ikan no kopos yang Tuhan, ikan no pagandasan dahay, bayin no isom so gigiso, ikan no minagampun dahay, ikan no ralang komposyonku, ikan no popiulu dahay, bayin no isom so gigiso, ikan no itolidang oy Tuhan, aku olingan ko siananku, ikan no minamasi dahay, mantari ka patayo. Baka kondahay ko sana itika mo mulu, hindi ginawa ko, kumati ko siya nanuidahay Tuhan, igano
kuasa, Iko pos rendahan. Ikan oi tolidang oi Tuhan, aku olingan kosianan tu. Ikan nomina masih dahai, mantari kapatayon. Patah kondahai kon sanai itika, memulut itikin awoku. Bumanti kosianan tu bidahai Tuhan. Ikano kita gayo kuasa, Iko pos rendahan. Ikano kita gayo kuasa, Iko pos rendahan. Ikano kita gayo kuasa, Iko pos rendahan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian dan hormat. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
Salam dan salam sejahtera buat teman-teman. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu ini. Seperti mana yang sudah kita ketahui bahwa dalam minggu ini kita masih lagi berada di dalam PKP, walaupun agak longgar, tetapi kita masih tetap berada di dalam keadaan yang berjaga-jaga, apatah lagi jumlah jangkitan masih lagi meningkat, walaupun agak menurun, tetapi masih lagi dalam keadaan yang membimbangkan. Nah, dalam beberapa minggu terakhir ini kita terus-menerus berada di dalam tema pemeliharaan Allah sebagai tema utama kita, dan pada minggu ini saya memilih subtema semakin berakar, semakin berbuah. Teks pembacaan pada kali ini terdapat dalam Kolose pasal 2 ayat 6 hingga 7. Dan saya akan baca, kalian ikuti ini dalam buku ataupun di handphone masing-masing lah. Kolose pasal 2 ayat 6 hingga 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kesempatan ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami, supaya saat kami mendengar dan belajar, kami dapat memahami, dan saat kami memahami, kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman, pembacaan kita sebentar tadi diambil dari Kolose ataupun surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Sedikit latar belakang tentang jemaat di Kolose pada ketika itu, mereka mengalami satu cabaran secara khusus dalam kekristenan. Mereka diancam oleh pengajaran palsu, yaitu pengajaran ataupun suatu aliran pengajaran yang disebut atau dikenal sebagai gnostik. Gnostik ini adalah suatu aliran pemahaman yang cenderung berpikir secara religius dan filosofi. Menurut pengajaran ataupun apa yang terdapat di dalam gnostik ini adalah mereka mengajar tentang pencerahan melalui pengalaman mistik dan percampuran antara pengajaran-pengajaran agama serta filsafat, dan mereka cenderung untuk mempercayai ataupun cenderung mengamalkan suatu sistem yang mencampur adukan pengajaran dari satu agama ataupun dari suatu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain, atau lebih dikenal sinkretisme. Dalam pengajaran gnostik ini juga mereka percaya bahwa manusia hanya dapat menghampiri Allah dengan bantuan pelbagai makhluk perantara, dan sangat malang karena mereka juga tidak percaya kepada kebangkitan. Pada ketika itu Rasul Paulus melihat bahwa ini merupakan suatu ancaman kepada kepercayaan ataupun sistem kepercayaan di dalam kekristenan. Demikian juga pada masa kini, kita hidup di dalam era globalisasi ataupun era postmodern, di mana perhubungan atau pergerakan terjadi dengan sangat cepat
di mana dunia yang luas menjadi seperti sebuah perkampungan yang kecil, di mana segala maklumat dapat diperoleh dan dikongsi dengan mudah. Teman-teman, kalau kita melihat dunia pada zaman ini, dunia seolah-olah ataupun sedang berusaha dengan sangat keras untuk menolak pengajaran tentang kebenaran mutlak atau klaim kebenaran tunggal. Dunia menawarkan relativisme, kebebasan sosial, dan juga hedonisme. Relativisme ini adalah pengajaran yang tidak percaya kepada kebenaran mutlak. Masing-masing memiliki kebenarannya sendiri dan biasanya berubah mengikut keadaan. Kebebasan sosial pula adalah kebebasan yang berdasarkan prinsip hak asasi yang dikembangkan secara negatif. Sebagai contoh, adanya penerimaan LGBT sebagai suatu norma hidup yang biasa. Dan bagi kita ini merupakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak normal dan tidak alkitabiah. Yang ketiga, dunia juga menawarkan hedonisme, yaitu keinginan untuk memenuhi keinginan-keinginan diri, menjadikan keseronokan hidup sebagai matlamat utama. Dalam dunia yang berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19 ini, nampaknya golongan-golongan yang saya sebutkan tadi tetap tidak bergenjak dengan pendirian mereka. Mereka kekal memegang ini sebagai suatu pegangan hidup mereka. Mungkin juga antara penyebab mengapa wabah COVID-19 ini lambat diatasi adalah karena sikap mementingkan diri sendiri dan hanya fokus kepada kepuasan diri sahaja tanpa memikirkan orang lain. Nah, teman-teman, sebagai gereja ataupun sebagai umat Tuhan, bagaimanakah sikap kita dalam menanggapi keadaan dunia masa kini? Kita sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan, yang telah dipilih oleh Tuhan, kita harus memiliki pendirian, memiliki suatu ketegasan. Kita sendiri memiliki prinsip di dalam menyikapi ataupun meresponi keadaan-keadaan dunia saat ini. Sikap gereja dalam menanggapi keadaan dunia masa kini, yang pertama adalah kita seharusnya tetap berakar. Di dalam Yesaya pasal 37 ayat 31, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buahnya ke atas. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita berakar di dalam Kristus Yesus. Bagaimana? Melalui pembelajaran firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan aliran air atau sumber air yang sentiasa mengalir dan sentiasa menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan kita. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai atau yang ditanam berhampiran dengan sumber air. Ia akan tetap segar dan bertumbuh ke atas karena akarnya terus merambat ke bawah menemukan sumber air. Kalau kita perhatikan di dalam sidang kita sendiri, terutama di berhampiran dengan kawasan rumah sidang, ada sepohon mangga yang ditanam di sana, dan itu letaknya berhampiran dengan kolam yang sumber airnya langsung diperoleh dari sungai. Nah, pokok mangga ini terus-menerus menghasilkan buah sepanjang tahun, dan ketika musim kemarau sekalipun
dia tetap dapat bertumbuh dengan subur, dengan segar, dan tetap menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, ini adalah sesuatu yang memberikan gambaran tentang bagaimana kita seharusnya tetap berakar. Seperti juga pohon kurma yang ada di padang gurun. Biasanya kalau padang gurun ini merupakan tempat yang kering dan tandus. Tetapi kalau di suatu kawasan kita melihat atau mendapati bahwa adanya pokok-pokok kurma yang ditanam ataupun tumbuh di tempat tersebut, maka itu merupakan suatu kawasan yang pasti memiliki sumber air di dalamnya. Ini karena pohon kurma adalah pohon yang akarnya akan terus merambat sampai jauh ke bawah untuk mencari sumber air. Akarnya tidak akan pernah berhenti untuk bertumbuh ke bawah selagi tidak menemukan sumber air. Pada saat dia menemukan sumber air, pada saat itu juga pertumbuhannya mulai ke atas. Dan sebab itulah kalau kita melihat pohon kurma, dia tidak akan pernah layu, dia tidak pernah akan tumbang walaupun di dalam keadaan yang ekstrim, di dalam keadaan suhu dan ribut badai di padang gurun. Pohon kurma tetap mampu bertahan karena akarnya yang merambat ke dalam, mendapat sumber air, dan karena itu dia mampu untuk bertumbuh ke atas. Jadi kita perlu berakar di dalam Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Orang yang belajar firman Tuhan pasti memiliki kehidupan doa dan puji-pujian di dalam hidupnya. Nah, yang kedua adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menanggapi keadaan dunia saat ini dengan tetap menghasilkan buah, dengan tetap berbuah. Tuhan menghendaki agar kita bukan saja berakar jauh ke dalam, tetapi juga bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah-buah yang baik. Jika kita bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, seperti mana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, kita mempermuliakan Allah melalui kehidupan kita. Nah, teman-teman, orang yang tidak bertumbuh adalah mereka yang tidak mahu atau sengaja menolak makanan yang keras, yaitu firman Tuhan yang menegur sikap, kata-kata, dan tindakan kita yang tidak benar. Orang percaya yang tidak mahu bertumbuh juga adalah mereka yang hanya mahu mendengar pengajaran-pengajaran yang menyenangkan hati, yang menyenangkan telinga, tetapi menolak pengajaran-pengajaran yang menyentuh tentang kejahatan, yang menyentuh tentang dosanya. Orang percaya yang tidak mahu bertumbuh pasti tidak akan dapat menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupannya. Karena itu bagaimana mahu berbuah? Harus bertumbuh secara sehat. Bermula dengan akar hidup yang tertanam ataupun akar hidupnya yang tertanam pada kebenaran firman Tuhan, yang seterusnya menyerap segala zat dan kebaikan dari sumber kebenaran sehingga menghasilkan pertumbuhan yang sehat. Maka terhasillah daun-daun pada dahan dan ranting yang bertumbuh secara sehat dan kuat, lalu menghasilkan buah-buah yang baik. Ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 92 ayat 14 hingga 15. Demikian, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Artinya semakin hari sesuai dengan umur yang terus meningkat, orang percaya akan terus menjadi orang yang bertumbuh secara sehat, menghasilkan buah, dia tetap menghasilkan buah-buah yang segar. Di dalam Matius pasal 13 ayat 8 juga dinyatakan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah buah-buah yang terhasil di dalam kehidupan orang percaya yang mahu bertumbuh dan mahu berbuah. Berbuah lebat maksudnya menghasilkan buah pertobatan.
Sebagaimana dinyatakan di dalam Matius pasal 3 ayat 9. Jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Bila kita bertobat, maka kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Demikian juga berbuah lebat itu bermaksud menghasilkan buah roh. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Buah roh itu adalah karakter Kristus sendiri. Kita memiliki karakter Kristus, yaitu memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikian juga berbuah lebat itu maksudnya menghasilkan buah keselamatan. Semua orang berbalik dan bertobat, lalu menghasilkan buah keselamatan. Artinya buah keselamatan itu adalah dia mau berbalik daripada kesalahannya, daripada segala dosanya, dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Dan inilah yang dimaksudkan dengan berbuah lebat, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah roh, menghasilkan buah keselamatan. Nah, teman-teman, memang bukan mudah untuk berakar dan berbuah pada zaman yang serba mencabar ini. Terdapat banyak pertimbangan yang membuat kita berpikir, sehingga kita kadang-kadang terdorong untuk sekadar menjadi Kristen, tetapi tidak mahu terikat dengan apa-apa komitmen. Contohnya, dalam hal pemberian persembahan, persepuluhan, atau sumbangan. Yang kedua, tidak mau terikat dari segi keanggotaan. Artinya tidak mahu terikat dengan satu-satu gereja lokal, dia mahu bebas ke sana kemari mengikut kesukaannya sendiri. Yang ketiga adalah tidak mahu mendengar khotbah yang menyentuh tentang dosanya. Nah, padahal kadang-kadang khotbah pastor itu bukanlah bertujuan untuk mengenakan dia, tetapi hanya sekadar menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan. Dan mungkin saja pastor pun tidak mengenal siapa dia. Tetapi setiap kali dia mendengar firman Tuhan, dia rasa bahwa dia saja yang selalu ditembak oleh pastor. Nah, kadang-kadang ini juga menghasilkan suatu sikap penolakan, suatu sikap benci dan tidak suka kepada hamba Tuhan. Nah, percayalah, tidak ada hamba Tuhan yang sejati. Tidak ada yang akan mengambil kesempatan untuk menembak-nembak jemaatnya ataupun coba mengenakan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Ini adalah hamba Tuhan yang sejati. Yang keempat, ada juga yang suka mengkritik tapi tidak mengkritisi, suka menegur tapi tidak mau ditegur. Dan ini adalah sikap orang-orang yang sebenarnya mahu menjadi Kristen tapi tidak mahu terikat dengan apa-apa komitmen. Dia hanya mau sesuatu yang baik tetapi tidak mahu menikmati kebaikan itu untuk pertumbuhan dan untuk menghasilkan buah. Teman-teman, marilah kita menghindari sikap yang demikian. Mari kita berakar dan berbuah bersama-sama. Mari kita memiliki hati yang sentiasa diperbaharui, rela dibentuk, mahu berubah, dan berusaha menjadi manusia baru. Dengan demikian, kita akan mempermuliakan Allah. Tetaplah berakar dan berbuah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah bersama-sama dengan kami dalam pendengaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kami kesegaran, sehingga kami memiliki semangat untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, saya mau berdoa bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berkatilah mereka, lawatlah mereka, apapun pergumulan yang sedang mereka alami, Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar untuk segala pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat-Mu
Sentiasa menyertai dan melindungi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih karena setia mengikuti kebaktian online SIB Pekanbaru. Saya percaya kamu diberkati, saya juga diberkati. Tidak lupa juga kepada frontline kita yang bertukus-lumus dalam kawalan COVID-19 ini. Jangan lupa bersama-sama mengikuti ibadah online pada minggu depan pada jam 9 pagi di Facebook page SIB Pekanbaru. Terima kasih. Bye.